Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati para jamaah sholat isya, sholat tarwih dan sholat witir Masjid Al-Furqan yang selalu dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan suatu ibadah, diantaranya ibadah sholat tarwih. Semoga ibadah kita selalu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dari sekian banyak nikmat Allah yang telah kita rasakan, yang diberikan Allah kepada kita, harus kita berusaha semaksimal mungkin menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena menggunakan nikmat atau mentasarufkan nikmat itu adalah termasuk bagian dari kita itu menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema pada malam hari ini yaitu tentang amanah. Perlu diketahui bahwa yang namanya amanat itu adalah sangat-sangat berat sekali. Saking beratnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya kami Allah telah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, tetapi enggan memikulnya amanah tersebut, dan dikhawatirkan mereka tidak bisa melaksanakan apa yang telah diamanahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahamalahal insan, lalu amanah tersebut dipikul oleh manusia. Ini berarti menunjukkan kita tahu bahwa Allah menciptakan langit, menciptakan gunung, menciptakan bumi begitu besar, tetapi ketika ditawari oleh Allah untuk menunaikan sebuah amanah, maka langit, bumi, gunung itu menolak ataupun enggan menerima amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolaknya langit, gunung, bahkan bumi terhadap apa yang diamanahkan kepada Allah bukan karena itu maksiat, tetapi karena lil ikram, menghormati, karena sungguh besar amanat yang dibebankan Allah kepada langit, gunung, bumi dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah, manusia yang sempurna. Dengan kesempurnaan itu, lalu manusia siap memikul sebuah amanah. Di antara amanah yang paling besar, intinya adalah yaitu takwa. Inti dari sebuah amanah Allah itu adalah takwa, yaitu apa? Menjalankan sebuah perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga konsekuensinya, ketika orang itu menjalankan amanah, ketika mereka itu melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maka konsekuensinya adalah mereka akan mendapatkan pahala dan surga menjadi balasannya. Tetapi ketika mereka itu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, berarti mereka berbuat maksiat, ingkar terhadap perintah-perintah Allah, tentu konsekuensinya adalah siksa yang telah diberikan kepada orang yang ingkar terhadap amanah. Kita tahu bahwa amanah itu sangat luas sekali. Amanah yang ada dalam diri kita, semisal Allah menciptakan fisik kita, yaitu Allah melengkapi anggota tubuh kita. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada kaki, ada tangan. Semuanya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mempunyai mata,
tapi tidak bisa menggunakan mata itu dengan baik, tidak bisa digunakan mata dengan perbuatan-perbuatan yang baik, nanti pun juga anggota tubuh itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam anggota tubuh kita ada amanah untuk menjaga mata dari pandangan-pandangan maksiat. Allah menciptakan kita dilengkapi dengan kaki itu pun juga menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita gunakan. Langkah kaki kita mau kita gunakan kemana? Ketika langkah kaki kita gunakan untuk datang ke masjid, berarti kita sudah menunaikan amanah menggunakan kaki kita, melangkahkan kaki kita dalam suatu kebaikan. Maka konsekuensinya mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, bila kita diciptakan oleh Allah dengan anggota tubuh yang sempurna, tidak bisa menjaga mata, tidak bisa menjaga telinga, tidak bisa menjaga tangan, kaki, maka adalah sungguh amat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tubuh kita banyak amanah yang harus kita pikul, belum lagi amanah-amanah yang menempel pada diri kita, semisal pangkat, jabatan, kedudukan, itu pun juga amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga yang menempel pada diri kita, misalnya kita punya anak tidak hanya sebuah nikmat, tapi anak pun juga termasuk bagian dari amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang tua, sudahkah kita mendidik anak kita menjadi anak yang berakhlakul karimah, atau membiarkan anak pola dengan sendirinya sehingga terseret dalam limbah suatu kemaksiatan? Terseretnya kemaksiatan anak, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah termasuk kita sebagai orang tua menyepelekan anak, tidak diajari dalam suatu hal yang baik. Anak selain itu adalah anugerah dan nikmat, termasuk juga itu adalah amanah yang sangat besar pada diri manusia. Maka dari itu marilah kita berusaha mengintrospeksikan diri kita. Sungguh banyak amanah-amanah yang ada pada diri kita. Hanya orang yang selamatlah yang bisa menjalankan amanah sesuai yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kultum singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amanah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.